pada part sebelumnya, Jagangjin menemukan sesuatu di buku yang dia baca dan itu membuatnya sangat terkejut. Lalu beberapa saat kemudian, dia ditendang seseorang tepat di dadanya. Hal itu membuatnya terpental, menabrak buku-buku yang berserakan. Itu adalah Risim. Orang yang menendangnya berkata, "Aku tak percaya, kau diam saja walau sudah dihajar seperti ini. Kau benar-benar gigih sekali." Lalu dia memutar tubuhnya, menghela nafas dan berkata, "Tidak banyak waktu untukmu. Aku pasti akan memperbaiki sifat sombongmu itu saat waktumu sudah habis." Lalu dia dan dua orang yang ikut bersamanya pergi meninggalkan Jagangjin yang tersungkur, tertawa terbahak-bahak. Dan setelah mereka semua menjauh, Jagangjin menghela nafas, membereskan buku yang menimpahnya. Mencoba berdiri, dia bergumam, "Mereka mengambil semua senjata dan bubuk racun yang aku siapkan, dan yang tersisa hanya beberapa butir bubuk racun yang aku simpan di kantongku untuk jaga-jaga. Tapi jika bahkan aku dijebak seperti ini, aku tidak bermaksud untuk terlibat dengan apa yang mereka rencanakan." Dia membersihkan pakaiannya, lalu melanjutkan gumamannya, "Aku akan bongkar apapun yang ada di pikiran mereka, karena rencana brilian adalah rencana yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun sebelumnya." Dia masih terus membersihkan debu-debu yang ada di pakaiannya, lalu melanjutkan gumamannya, "Persiapanku sudah selesai." Di tempat lain, Mangryo berjalan sendirian. Sembari berjalan, dia bergumam, "Sudah 9 hari sejak Jagangjin pergi ke gudang arsip. Besok adalah hari ke-10 sesuai janji. Aku heran, kenapa Hades mengurungnya di gudang arsip? Bisa jadi Hades mau menjadikannya bagian dari kelantang, atau mungkin cuma untuk menyiksanya." Dia terlihat tersiksa oleh apa yang dipikirkannya. Menggenggamkan tangannya, dia melanjutkan gumaman, "Apapun itu skenario terburuknya, dia mungkin mati saat bertarung. Kehadirannya cuma hiburan bagi Hades. Jika seperti itu, bukankah semua usaha yang kulakukan jadi sia-sia?" Setelah menggumamkan hal itu, dia mengeratkan giginya, lalu berkata, "Sialan, dia harusnya bersabar terlebih dahulu." Apa yang dia lakukan membuat Hades jadi tertarik padanya. Karena hal itu, dia jadi berpikir, apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia temui pendeta Myeowol untuk melakukan sesuatu? Jika dia meyakinkan pendeta itu memasuki gudang arsip dan membawa Jagangjin keluar, maka tapi tiba-tiba dia menepis pikirannya sendiri berkata, "Tidak, pendeta Dewi ada bersama Myeowol sekarang dan dia mampu melihat semua rencanaku. Siapa yang harus kugunakan sekarang?" Dia terlihat kebingungan, lalu menggeram, merasakan sakit di matanya. Tapi karena rasa sakit itu, tiba-tiba dia mendapatkan ide. Dia terlihat bersemangat berkata, "Kedutan di mataku, sepertinya bocah itu tidak berguna lagi." Lalu dia tertawa sangat keras, melihat ke arah bangunan yang terbakar. Dia berkata dengan suara gemetar, "Kau memang jalani hidup sesuai rencanaku." Lalu dia berteriak berkata, "Hiduplah, dan untuk sedikit lebih lama, hibur dan puaskan aku, Jagangjin." Dan di gudang arsip, orang-orang berteriak berkata, "Api!" Muncul api di lantai bawah gudang arsip, langsung menyebar ke lantai atasnya. Orang-orang menjadi sibuk berteriak, saling menyuruh untuk mengambil air. Mereka berusaha untuk membuat api tidak menyebar. Sedangkan Risin hanya bisa berdiam diri, menatap ke gudang arsip. Dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Tanpa ada yang menjawab pertanyaannya, dia berkata, "Kami sudah pastikan untuk menjauhkan benda apapun yang bisa menyulut api. Kami bahkan sudah menggunakan luminescence yang sangat mahal untuk hal itu. Tapi kenapa masih bisa terbakar?" Dia mulai terlihat jengkel, lalu bergumam, "Mungkin
bukankah karena bajingan itu? Dia mengingat Jagangjin dan di dalam Jagangjin terdiam dikelilingi oleh api biru di sekitarnya. Ternyata dia sudah bisa mengeluarkan api dari tangannya. Dia berkata, "Tapak suci pemicu fosfor." Seolah menyadari sesuatu, Risim berkata, "Sialan, si sampah itu. Dia harusnya berdiam diri saja di dalam sambil belajar panduan rahasia, bukannya malah membuat sesuatu yang tidak berguna seperti ini." Lalu dia bergumam, gudang arsip terdiri dari banyak perpustakaan yang berisi tentang sejarah Kelantang. Buku-buku tidak hanya menjadi abu, tapi jika api menyebar ke ruang barter Kelantang di atasnya, maka sejumlah besar dokumen dan uang akan terbakar dan bisnis Kelantang akan bangkrut. Dan Hades belum memberi izin untuk membunuhnya. Jika kita kehilangan gudang arsip dan si Venom Dragon sekaligus, maka pasti aku yang akan dimasukkan ke gua rahasia. Aku tak boleh biarkan itu terjadi. Dia tiba-tiba mengambil ember berisi air yang sedang dibopong oleh bawahannya, lalu menyiramkan air itu ke badannya. Setelah melakukan hal itu, dia berteriak berkata, "Semuanya, ikuti aku." Mereka membuka gerbang gudang arsip, lalu masuk ke dalamnya dengan tubuh yang sudah dibasahi. Setelah masuk, Risim berteriak berkata, "Di situ kau rupanya sudah menunggu. Apa betul kau menyebabkan semua ini?" Merespon itu, suara Jagangjin berkata, "Siapa lagi yang bisa melakukan hal ini? Yang lebih penting, kau justru mencariku, bukannya menyelamatkan panduan teknik ultimatum dari Kelantang. Aku rasa si paling teknik ultimatum itu sebenarnya tidak ada." Mendengar itu, Risim berteriak memaki Jagangjin, berkata, "Dasar brengsek, tunjukkan dirimu." Lalu dia memerintah bawahannya untuk mencari Jagangjin, karena dia merasa bahwa Jagangjin sudah tidak berdaya. Sedangkan mendengar itu, Jagangjin yang bersembunyi berkata, "Tapi aku masih bisa membela diriku di sini. Seni bela diri yang aku temukan saat pertama kali berada di ruangan ini, yaitu teknik telapak tangan, di mana aku bisa menciptakan api dengan energi internalku, memberikanku secercah harapan untuk lari dari sini." Mendengar itu, Risim masih mencarinya dengan marah bertanya, "Apa kau bicara mau membakar gudang arsip?" Menjawab itu, Jagangjin mengiyakan, lalu berkata, "Dan sekali apinya sudah menyala, yang lain juga akan bermunculan." Jagangjin mengeluarkan jarum-jarum yang sudah terbakar, lalu berkata, "Benang Flying in 12." Dia melemparkan jarum-jarum berapi itu, sembari berteriak berkata, "Menyala." Jarum-jarum itu menusuk bawahan Risim, membuat mereka semua mati dalam sekejap. Sayangnya, satu jarum yang menuju Risim dapat ditangkapnya dengan mudah. Setelah menangkap jarum itu, Risim berkata, "Semua senjata harusnya pasti sudah disita darimu. Apakah aku benar? Tapi apa ini?" Lalu tiba-tiba dia menyadari ini adalah racun. Setelah dia mengatakan hal itu, Jagangjin muncul di depannya, lalu berkata, "Aku merusak beberapa rak buku dan menggunakan serpihan kayunya. Terlalu banyak cara di dalam sini." Lalu dengan santai Jagangjin berkata, "Ngomong-ngomong, bukannya kau akan mengajariku pelajaran? Aku sudah ada di sini." Melihat Jagangjin mengatakan hal itu dengan santai, membuat Risim semakin marah. Tangannya gemetar dan mengepal. Dia berkata, "Aku sudah melalui banyak hal untuk berada di tempatku sekarang, meskipun dihina sebagai keturunan kolateral dari Kelantang.
Setelah mengatakan hal itu, Risim berteriak sembari melesat ke arah Jagangjin berkata, "Beraninya, bocah tengik sialan, menghancurkan semua yang telah aku capai." Dia mengeluarkan sesuatu di tangannya, lalu berkata, "Tapak racun teriang, pergilah ke neraka." Melihat itu, Jagangjin memasang kuda-kuda, lalu menyodorkan tangannya. Dia berkata, "Tapak suci pemicu fosfor." Dia membakar kertas yang ada di dalam genggamannya, lalu melemparkannya ke tangan Risim. Melihat itu, Risim dibuat sangat terkejut, dan terjadilah ledakan. Asap-asap menutupi ruangan. Suara batuk Risim terdengar berkali-kali terbatuk di dalam gumpalan asap. Risim menutup mulutnya bergumam, "Ini." Lalu dia berkata, "Sesuatu telah menghilang karena objek seperti benang sari, fungsi, serpihan kayu dan bangkai serangga sudah lama sekali ditinggalkan debu-debu ini." Lalu Jagangjin berkata, "Itulah secercah harapan kedua yang aku temukan di sini." Menyadari Jagangjin ada di belakangnya, Risim dibuat terkejut lalu melirik ke belakangnya, dan Jagangjin melanjutkan, "Debu adalah bentuk alami dari racun. Biasanya digunakan untuk menyerang paru-paru dan menyebabkan kesulitan bernafas." Sembari Jagangjin mengatakan hal itu, Risim mulai terbatuk, mengeluarkan darah dari mulut dan matanya, dan Jagangjin melanjutkan, "Bisa juga menyebabkan infeksi pada mata atau hidung. Semua tergantung dari berapa banyak yang ingin digunakan berdasarkan kondisi lingkungan sekitar." Jagangjin sudah terlihat ada di gerbang gudang arsip. Dia perlahan menutup gerbang gudang sembari berkata, "Tapi aku tak menyangka kalian turunkan kewaspadaan kalian cuma karena aku tak punya apapun. Kelihatannya kau hanya pengguna racun gadungan." Mendengar itu sekaligus melihat Jagangjin yang mencoba menutup gerbang, Risim berteriak bertanya, "Mau kemana kau?" Merespon itu, Jagangjin berkata, "Belum terlambat untukmu. Kau masih bisa belajar di tumpukan buku-buku itu. Mungkin temukan ilmu bela diri yang akan mengeluarkanmu dari sini." Dan Jagangjin menutup pintunya, meninggalkan teriakan Risim yang berkata, "Tunggu, aku belum selesai. Berhenti di situ, Venom Dragon." Sedangkan di tempat lain, di mana Tangharan berada, Tangharan bergumam, "Kenapa di luar ribut sekali dari tadi? Pelayan yang menjagaku juga mungkin sedang ke sana, dan udaranya berasap. Jangan bilang pejuang jin berbuat sesuatu." Lalu tiba-tiba dia dibuat terkejut oleh sesuatu, lalu melirik dalam diam dan berkata, "Petarung jin." Dia melihat seseorang memasuki ruangannya, dan itu adalah Mangro yang sudah berlumur darah, tersenyum seperti psikopat gila, menatap ke arah Tangharan.